yang menjadi bagian apa yang harus dikerjakan berikutnya. Beberapa faktor dengan apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan sertifikasi dan resiliensi tersebut dapat meningkat, sehingga dari implementasi selama kurang lebih 2 bulan diharapkan dihasilkan dampak langsung atau yang menjadi output. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa sidang promosi doktor. Untuk mencapai pada hari ini sebetulnya bukan hal yang sangat mudah, tapi perlu memperjuangkan dan perlu konsistensi di dalamnya, mulai dari proses persiapan proposal, ujian-ujian yang harus kita lalui, sampai dengan proses penelitian. Dan penelitian di wilayah Banjirop juga tidak cukup mudah karena selain medannya juga respondennya dengan pasien gangguan jiwa juga perlu kita pendekatan khusus seperti itu. Berapa lama sih prosesnya? Proses total itu kurang lebih 1 tahun untuk menyelesaikan tahap 1, 2, dan 3 untuk proses penelitian. Kalau untuk dari sampai gelar dokternya sendiri berapa? Kalau studi sekarang ini sampai gelar doktor kebetulan saya menyelesaikan 2,5 semester, atau tadi yang sudah disebutkan Pak Dekan tadi sekitar 2 tahun 2 bulan ya. Ini yang tercepat ya, benar? Alhamdulillah, insya Allah yang tercepat. Pertama kali, alhamdulillah, insya Allah. Semua kumlot? 4, alhamdulillah, 4, alhamdulillah, semua kumlot. Ada kendala nggak sih selama penelitian ataupun proses sampai di sidang sekarang? Sebetulnya setiap kendala itu pasti ada ketika kita merencanakan, pasti ada sisi-sisi kendala yang tidak kita perkirakan sebelumnya, di luar dugaan ya. Hanya saja kita pasti, kalau saya pribadi, saya coba manajemen waktu, manajemen diri untuk menyiapkan plan A dan plan B-nya. Bahkan di sepanjang saya studi pun juga sempat bolak-balik dirawat, operasi dan sebagainya. Kemarin juga waktu mau promosi juga ada kendala yang cukup berarti, tapi alhamdulillah sejauh ini saya menyadari betul bahwa setiap perjalanan nggak ada hal yang bisa menguatkan kecuali dari kendala-kendala tersebut yang bisa kita ambil hal positifnya. Spesifik kendalanya apa sih? Tadi kan sempat disebut penelitian susah, respondennya seperti apa sih? Kalau penelitian sebetulnya mengumpulkan responden ya, karena responden di dalam proses pelatihan itu harus kumpul jadi satu dalam kelompok gitu. Jadi kita kalau memang tidak bisa mengumpulkan, maka kita yang harus terjun ke lapangan, harus menemui responden. Cuman kalau di kegiatan berikutnya setelah pelatihan memang kita lakukan di rumah, door to door. Jadi seperti itu, yang awalnya mungkin kita perkirakan hanya bisa 4-5 pertemuan atau 4-5 hari, akhirnya karena ada beberapa responden yang nggak bisa datang, akhirnya kita bikin meeting lagi untuk melakukan pelatihan, seperti itu sih. Tadi promotor bilang sakit pun minta bimbingan, seperti apa itu Mas? Betul, saya sakit, kodorowa saya sakit, harus dioperasi batu ginjal, dan di sela-sela sakit pun saya mencoba untuk tetap mengerjakan konsisten. Di situ saya tetap berprogres dan lapor kepada promotor dan tim promotor, Koprom juga, bahwa posisi saat ini saya sedang kendala sakit, namun saya tetap mengerjakan target-target yang diberikan, yang kita sepakati dengan tim promotor, karena kami mempunyai target dan time schedule yang jelas. Maka kalau tidak bisa diselesaikan, itu nanti akhirnya mundur, dan di saat itu selama masih bisa diselesaikan, insya Allah diselesaikan dengan baik, sehingga dalam kondisi sakit pun kami tetap berupaya untuk bisa berinteraksi, komunikasi melalui bimbingan. Mas, terkait dengan penelitian itu kan kesehatan jiwa warga yang terkena banjirop. Kenapa Betul. sih alasannya ambil kesehatan? Iya, betul sekali. Banjirop itu kan banjir yang mana pasti akan datang setiap bulannya, bahkan menetap seperti itu, dan posisi itu akan mengakibatkan ketidaknyamanan yang ganda ketika di rumah juga ada pasien gangguan jiwa atau schizofren. Nah, di situ stresnya akhirnya double stres gitu. Selain merawat pasien schizofren, dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang tergenang, kemudian dengan lingkungan yang kurang bersih, dengan lingkungan yang lantai saja sudah, mungkin ketika kita masuk ke rumah itu antara kepala dengan langit-langit itu sudah sedikit sekali jaraknya seperti itu. Jadi dari segi kenyamanan fisik, psikologis itu sangat terganggu. Jadi kenapa ambil banjirop dan schizofren itu kita upayakan untuk mencari double stressor dan bebannya gitu. Jadi nggak hanya beban fisik, ternyata di sana juga ada beban psikologis ataupun psikososial, kesehatan mental yang lainnya gitu. Rata-rata yang terkena gangguan kejiwaan itu di sana usia berapa? Rata-rata dia usia mulai dari 18 tahun sampai dengan ada yang usia 50-an tahun gitu. Tapi paling banyak adalah usia produktif gitu di
wilayah Banjirop itu. Respondennya berapa? Responden untuk penelitian tahap 1 saya memakai 90 responden di Kabupaten Pekalongan. Untuk tahap 2 saya memakai 86 responden di Kota Pekalongan. Hasil 1 dan 2-nya sama. Hasil penelitian tahap 1 itu untuk mengkonstruksi model. Jadi kita bentuk konstruksi model sebagai bahan intervensi nanti, dan baru kita implementasikan di tahap 3 sebagai bentuk implementasi atau intervensi yang kita berikan ke responden yang lain. Jadi hasilnya berbeda karena tujuannya berbeda.